Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ardana, NIM E0F120022 dari Program Studi Kesehatan Hewan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi penyuluhan tentang waspada penyakit antraks atau radang limpa. Apa itu antraks? Penyakit antraks atau radang limpa adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang biasanya bersifat akut dan perakut pada berbagai jenis ternak pemama biak seperti sapi, kuda, kerbau, dan domba. Antraks bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Etiologi atau penyebab. Penyebab antraks adalah bakteri Bacillus anthracis. Faktor-faktor predisposisi seperti hawa dingin, kekurangan makanan, dan keletihan dapat timbulnya penyakit pada hewan-hewan yang mengandung spora yang bersifat laten. Ciri-ciri bakteri Bacillus anthracis yang pertama, berbentuk batang-batang lurus dengan ujung siku-siku. 2. Memiliki alat pertahanan tubuh. Yang ketiga, memiliki diri seperti kapsul. Dan keempat, memiliki spora yang tahan terhadap kekeringan, bahkan dalam tanah dapat bertahan berpuluh-puluh tahun. Epizootiologi atau kejadian penyakit antraks di Indonesia. 1. Penyakit antraks. Di Indonesia diberitakan suatu penyakit yang sangat menyerupai antraks pada kerbau di daerah Teluk Betung, dimuat dalam Javanese Carnes tahun 1884. Kemudian berita yang lebih jelas tentang beredarnya terjangkitnya antraks di beberapa daerah di Indonesia diberitakan oleh Kolonel First Log antara tahun 1885 dan 1886. 3. Derajat sakit morbidity rate tiap 100.000 populasi hewan dalam ancaman. Tiap provinsi dalam tahun 1975 menunjukkan derajat yang paling tertinggi terdapat di Provinsi Jambi, yaitu 530 tiap 100.000, dan terendah dapat di bagian Provinsi Jawa Barat, yaitu 0,1 tiap 100.000. Yang keempat, menurut laporan tahun 1975, antraks hanya terdapat di 6 daerah, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hewan yang rentan terkena penyakit antraks. Antraks menyerang hewan mamalia. Adapun hewan yang paling rentan terkena penyakit antraks yaitu sapi, kerbau, dan domba. Cara penularan. 1. Masa inkubasi penyakit ini adalah antara 1-7 hari, bisa juga sampai 60 hari. Jarang terjadi penularan dari manusia ke manusia. Penularan penyakit ini tergantung pada tingkat kerentanan dan kekebalan tubuh. 2. Penyakit antraks kulit. Penularan melalui kontak dengan jaringan, bulu binatang yang sakit dan mati, atau tanah yang terkontaminasi. 3. Antraks saluran. Pencernaan penularan melalui konsumsi daging tercemar yang tidak dimasak dengan baik, atau sayuran yang tercemar oleh spora antraks. Yang keempat, antraks pernapasan atau paru, karena terhirup spora antraks. Pengenalan penyakit antraks. Tanda-tanda klinik. 1. Antraks berbentuk akut. Pada sapi, kuda, dan domba, gejala-gejala penyakitnya mula-mula demam, penderita gelisah, kemudian depresi, sopor pernapasan susah, detak jantung melemah, kejang penderita segera mati. Selama penyakit berlangsung, demamnya dapat mencapai 41,5 derajat Celcius. Ruminasi berhenti, produksi susu berkurang pada ternak yang sedang bunting. Mungkin bisa terjadi keguguran, dari lubang-lubang kumlah mungkin keluar ekskreta berdarah. 2. Antraks bentuk perakut. Gejala penyakitnya sangat mendadak,
dan segera terjadi kematian karena ada pendarahan otak. Gejala tersebut berupa sesak napas, gemeteran, kemudian hewan rebah pada beberapa kasus menunjukkan gejala kejang pada sapi, domba, dan kambing. Mungkin bisa terjadi kematian tanpa menunjukkan gejala-gejala penyakit sebelumnya. Kelainan pasca mati. Bangkai hewan yang terkena antraks dilarang keras untuk diseksi. Bangkai tersebut cepat membusuk karena sepsis dan sangat menggembung. Kekakuan bangkai atau rigor mortis biasanya tidak atau ada tidak sempurna. Darah yang berwarna hitam seperti ter mungkin keluar dari lubang hidung dan dubur yang membengkak dan lekas membusuk. Selaput lendir kebiruan, sering terdapat penyembulan rektum disertai pendarahan. Tindakan atau pencegahan. Antraks pada hewan ternak dapat dicegah dengan vaksinasi pada semua hewan ternak. Di daerah enzootik, antraks dilakukan setiap tahun. Disertai cara-cara pengawasan dan pengendalian yang ketat. Untuk hewan tersangka sakit, dapat dipilih salah satu dari perlakuan sebagai berikut. 1. Penyuntikan antiserum dengan dosis pencegahan untuk hewan besar 20-30 ml dan untuk hewan kecil 10-20 ml. 2. Penyuntikan antibiotik. 3. Penyuntikan kemoterapeutika. Dan keempat, penyuntikan antiserum, antibiotik atau antiserum dan kemoterapeutika. Pengendalian dan pemberantasan. A. Hewan-hewan yang menderita antraks harus diasingkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat kontak dengan hewan-hewan yang lain. Setelah penderita mati, sembuh atau setelah lubang itu terisi sampai 60 cm, lubang itu terpenuhi dengan tanah yang segar. C. Jika di antara hewan-hewan yang tersangka tersebut timbul gejala-gejala penyakit, maka hewan-hewan yang sakit tersebut diasingkan. D. Bangkai hewan yang mati karena antraks harus segera dibinasakan dengan dibakar habis atau dikubur dalam-dalam. E. Jika di antara hewan-hewan yang tersangka dalam waktu 14 hari tidak ada yang sakit, hewan-hewan tersebut dibebaskan. Pengobatan. 1. Untuk pengobatan pada hewan sakit diberikan suntikan antiserum dengan dosis kuratif 100-150 ml untuk hewan besar dan 50-100 ml untuk hewan kecil. Penyuntikan antiserum homolog adalah 4 atau SC, sedangkan yang heterolog SC. 2. Pemberian antiserum untuk tujuan pengobatan dapat dikombinasikan dengan pemberian antibiotik. Jika antiserum tidak tersedia, dapat dicoba dengan obat-obatan. Yang keempat, jika perlu, penyuntikan pengobatan dapat diulang secukupnya. Lebih dini, pemakaian serum diselenggarakan sesudah timbul gejala-gejala sakit. Lebih besar kemungkinan untuk diperoleh hasil yang baik. Antraks stadium awal pada sapi diobati dengan prosin penisilin G, dilarutkan dalam air suling, steril dengan dosis untuk hewan besar, yaitu 6.000 sampai 20.000 per kilo berat badan tiap hari. Untuk hewan kecil, 20.000 sampai 40.000 per kilo berat badan tiap hari. Saya akhiri penyampaian materi penyuluhan dari saya tentang waspada penyakit antraks. Saya akhiri, anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Aku tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.